Guys, kembali hari ini saya akan jelaskan komponen-komponen mesin yang saya pakai, termasuk alat-alat yang saya pakai juga guys ya. Karena ada request dari brother kita berasal dari Afrika, minta diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Mungkin di Afrika sana banyak tambang emas juga, makanya beliau minta video saya ini diterjemahkan ke bahasa Arab. Berikut adalah komponen-komponen yang saya pakai dan ukurannya juga. Oke, untuk brother Ali Hisam yang berasal dari Afrika, silahkan simak baik-baik. Semoga dengan video ini brother bisa memahami apa yang saya jelaskan guys ya. Ini mudah-mudahan beliau mengerti apa yang saya jelaskan. Berawal dari mesin, saya pakai Ikeda GX 207,5 HP ataupun horsepower untuk menyedot material di sungai guys ya. Jadi ini kekuatannya kalau istilah orang Indonesia ataupun orang kita 7,5 PK ataupun power kuda ataupun 7,5 horsepower. Sama horse itu kuda guys ya. Kita beralih ke pomnya guys ya. Pom yang saya pakai ini masih bawaan mesin ataupun pumpnya ini masih bawaan mesin. Cuman yang saya robah ini di bagian kepalanya ini. Saya pakai elbow dari besi yang berukuran ya mungkin sama 3 in juga, cuman ini diperkecil ke 2 in. Ini 2 inci. Jadi selang yang saya pakai ini 2 in. Semoga brother Ali Hisam mengerti apa yang saya terangkan. Nah, ini 2 in. Nah, ini nanti kalau brother beli selang 2 in, silahkan brother dipanaskan terlebih dahulu baru dimasukkan ke besinya ini. Kalau tidak dipanaskan nanti tidak bisa masuk. Ini dipanaskan dulu di api baru dimasukkan ke sini. Nah, dari mesin sana pakai selang 2 in langsung ke jet besinya ini, jet untuk materialnya ini. Ukuran pipa besi jet ini 4 in. Jadi 4 inci ini ya. Semoga jelas saya menerangkannya. 4 inci ini panjangnya sekitar 1 2 3. Ini saya sambung dengan spiral 4 in setengah. Kalau besi 4 innya ini 3 jengkal itu panjang jengkalan saya ini sekitar 22 cm, berarti 3 1 2 3 berarti sekitar 64 cm ataupun 65. Ya kalau brother mau buat sendiri di sana, cari pipa 4 incinya sekitar 64 cm. Kemudian jangan lupa brother nanti beli spiral 4 in setengah untuk nyambung pipanya yang 4 in ini. Karena kalau full besi 4 in, brother nanti tidak bisa menggunakan jerigen 6 biji ini karena itu supaya tidak terlalu berat dirakitnya. Jadi panjang besinya ini sekitar 64 cm ataupun 65 cm. Karena panjangnya tangan saya satu jengkalnya itu sekitar 22 cm. 22 cm. Jadi nanti brother beli spiral 4 in setengahnya sekitar 60 cm juga. 60 cm juga. Kemudian kalau brother mau buat jet seperti ini di tempat brother sendiri, ini selang yang 2 in ini besinya diperkecil ke bagian depannya pakai bekas sok depan motor. Nah, ini sok depan motor ya, diperkecil sampai mengerucut ke sininya. Kemudian dilanjutkan dengan ini lagi. Ini sambungan ya guys ya. Untuk brother Ali Hisam semoga mengerti. Ini sambungan berupa lembaran. Jadi ini plat besi berupa lembaran lebar
dilengkungkan, lembaran dilengkungkan. Ini dilas. Ini diukur pakai spiral untuk nyedot materialnya. Nah, jadi fungsi dari sambungan ini itu untuk memasukkan spiral 4 in untuk nyedot materialnya ataupun pengeruk emasnya nanti di sungai. Nah, spiral ini dimasukkan ke sini, batasnya ini, jadi tidak sampai sana, nih segini aja. Nah, segini. Jadi dimasukkan. Terus apa fungsinya supaya spiral itu bisa dicopot ataupun dibongkar? Jadi fungsinya ini siapa tahu nanti ada batu nyelip di spiralnya ataupun di pipa besinya ataupun jetnya. Brother nanti bisa bongkar dulu, buang. Ya mungkin bisa disogok pakai kayu ataupun apa supaya batunya keluar. Biasanya batu tipis, batu lempengan panjang. Nah, itu bisa menghambat tenaga pada mesin. Jadi kalau tiba-tiba nanti brother pakai jenis ini, kalau tiba-tiba tenaganya hilang, sedotannya kurang, itu berarti ada yang nyelip di bagian pipa besi ini, kalau enggak di spiral 4 in-nya ini, di bagian sana ataupun di bagian ujung. Nah, jadi begini sistem kerjanya ya. Jadi ini spiralnya masuk ke sini. Inilah spiral yang bakal nyedot material nanti. Nah, ini. Nah, saya rekomendasikan juga pada ujung spiral untuk nyedot material ini ada tambahan lagi supaya meminimalisir batu yang nyelip ataupun kayu yang bakal masuk ke sini. Jadi gimana cara buatnya? Potong aja ini segini, nanti dimasukkan ke bagian ini. Nah, seperti ini dimasukkan. Nah, nanti pasti itu kebesaran ya. Kalau kebesaran ini dipotong, diukur sepresisi mungkin. Jadi jangan terlalu longgar. Nah, ini. Jangan terlalu longgar, nanti kalau terlalu longgar ikut tersedot sama material. Nah, ini untuk meminimalisir batu yang nyelip pada spiral dan juga pipa jetnya. Nah, mudah-mudahan Brother Ali Hisam mengerti sistem kerjanya komponen yang saya pakai ya. Jadi ini adalah spiral 4 in yang bakal nyedot material. Sana sistem kerjanya begitu. Langsung lari ke jetnya. Terus disambung dengan spiral 4 in setengah. Terus ke sini. Ke talang asbuk ataupun yang ada karpetnya. Nah, ini udah saya kasih karpet. Jadi ini nanti seperti ini. Kasih jarak sekitar segini, jangan terlalu rapat. Kalau terlalu rapat nanti material tidak bisa keluar. Nah, segini jaraknya. Ini pakainya jerigen yang 35 liter. Dibolongin seperti ini. Terus kemudian di dalamnya pakai karet supaya tidak gampang jebol nanti. Dipaku pakai papan, landasannya pakai kayu ya. Jadi ini dimasukkan nanti. Masuk ke sini. Dan karpet yang saya pakai ini sengaja saya seset pakai pisau. Saya iris pakai pisau, cuman jangan terlalu dalam, jangan sampai ke bagian ininya, jangan. Ini cuman setengahnya aja, setengah dalamnya.
Seset. Nah, apa fungsinya ini? Supaya nanti kalau ada emas yang kasar-kasar ataupun emas yang besar-besar itu nyangkut di sini. Dan itu juga kalau biasanya kalau karpet masih baru itu masih ada sedikit minyak-minyak yang licin di sini. Makanya kalau diseset seperti ini, insya Allah aman, nggak ada emas yang terbuang. Itu kenapa saya cuma pakai 2 karpet untuk di lokasi emas yang kasar-kasar. Untuk analisa emas yang terbuang dengan enggaknya, kalau saya nanti pakai 2 karpet, anggap saja di sini ada karpet yang kedua. Kalau di ujung karpet ataupun karpet yang kedua banyak, kemungkinan besar emas ada yang terbuang. Jadi kalau selagi emas itu ngumpul di karpet pertama, di karpet kedua nggak ada, itu aman, berarti nggak ada emas yang terbuang. Jadi itu cara menganalisa emas yang terbuang ataupun enggak. Oke brother, mungkin cukup sekian dulu. Mudah-mudahan brother Ali Hisam bisa memahami apa yang saya jelaskan, dan mudah-mudahan penjelasan saya juga tidak membuat brother Ali Hisam kebingungan. Nanti kalau masih bingung silahkan komen lagi, saya buatkan video selanjutnya yang seperti apa dan terjemahan seperti apa juga. Salam dari anak Indonesia.